warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, ada pertanyaan kontroversi, baik bertanya langsung kepada saya maupun obrolan di kedai kopi. Benarkah istilah pelakor itu tepat disematkan kepada mereka yang menikah dengan suami orang? Kita perlu tahu dulu apa sih singkatan pelakor. Pelakor itu perebut laki orang. Tetapi ada yang mengatakan bukan perebut, justru itu mengambil jatah dia yang ada pada orang sebagian lain. Nah, untuk menjawab kontroversi itu, pendapat yang beredar di masyarakat. Pertama, pelakor itu hanya cocok disematkan satu, ketika suami itu sudah memiliki istri 4, ingin menjadi yang kelima, maka itu pelakor. Ada juga yang menyebut pelakor itu cocok disematkan kepada wanita yang mengambil suami orang apabila dia sekaligus meminta kepada suaminya menceraikan istri sahnya. Hanya 2 itu saja katanya. Artinya kalau suaminya istrinya masih 3, dia punya 1 lagi jatah, kan begitu. Apakah itu pelakor? Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa pelakor itu tidak ada. Pelakornya kan kerjaan orang Yahudi. Pelakornya kerjaan orang yang tak suka dengan Islam, gitu ya. Nah, atas perbedaan-perbedaan itu, tentu kalau menurut pendapat teman-teman saya beda lagi. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada yang tak berani ngomong. Mungkin yang tak berani ngomong ya masuk kategori laki orang. Ya. Kalau menurut Pak Samsul, dia ngambil jatah, itu persoalannya. Laki-laki ini kan jatahnya 4, Ya. gitu kan? Kalau dia masih 1 atau belum 4, gitu kan? Ya. Nah, yang pelakor itu kalau ingin jadi istri kelima, baru enggak, ini kan cerita, ini kan menurut Pak Samsul, beda dengan saya. Nah, sekarang kalau menurut Pak Zainal, setuju nggak kalau ada wanita istrinya itu suaminya nikah lagi tanpa izin, dia disebut pelakor? Iya, pelakor ya. Pelakor. Pelakor. Kalau satu itu gimana? No comment. Kalau menurut saya, Ji, Iya. Gimana? pelakor itu berarti kan pengambil lagi orang. Iya. Artinya dia memang ambil Dia mau memisahkan gitu ya. tanpa izin istrinya itu. Artinya kalau tidak memisahkan boleh berarti. Kalau dia tidak memisahkan, Nggak izin nggak ada itu istrinya itu. Bukan yang dimaksud Pak Zainal. Ah. Kan pelakor tuh wanita kedua tuh ya. ya Ada sekedar ingin dijadikan kedua walaupun diam-diam. Tapi ada wanita kedua ini kan bilang, "Bang, kalau engkau mau dengan aku, Bang, Iya, ceraikan dulu bini pertama tuh." Nah, itu pelakor itu. Nah, menurut Pak Bima yang mana nih? Karena konotasi mengambil itu kan ingin memiliki. Iya. Iya. Nah, itulah. Yang kedua itu harus Ya. diceraikan. Tapi kalau tetap tidak, mesti gini, kalau ingin jadi yang kedua, Anda pelakor. tidak menyuruh cerai, Enggak pelakor ya? tidak. Tidak pelakor dia. Nah, menurut Pak Bima nanti dulu Pak Zainal nih. Pak Bima gimana? Ya kurang nyambung. Enggak, kalau menurut wanita pasti pelakor. Ya. Karena dia ingin memiliki sendiri. Nah, iya. Nah, sekarang menurut laki-laki, Pokoknya namanya ngambil laki. kalau menurut saya, karena saya patokannya undang-undang, ya pelakor. Kalau tanpa pengadilan. Nah, sekarang menurut Pak Bima, istri siri lah. Mungkin dia sedang berproses. Hah? Mungkin dia sedang berproses sebetulnya, tapi keburu ketahuan. Iya. Tapi Pak Rutin piye? Saya idem dulu lah. kalau menurut saya, kalau dia mau jadi istri kedua dia nggak pelakor. Tapi kalau mau dia mengangkangi sendiri baru pelakor dia. Kan istri pertama tak setuju. Ya. Ini kan persoalannya begini. Hmm. Saya mau jadi istri kedua. Artinya tidak harus suami laki-laki itu menceraikan istrinya. Iya, betul. Tapi istri pertama tak setuju, tak mau. Kita ngotot juga ingin yang kedua. Karena menurut Pak Zainal gimana tuh?
Kalau dia nggak mau meminta suaminya itu menceraikan istri tuanya, dia nggak pelakor dan nggak ngambil dia. Walaupun dia tidak mau, Iya, walaupun dia tidak mau dimadu, iya. bukan pelakor yang kedua Tidak, nih. tidak. Berarti Pak Zainal termasuk orang yang apa ya? Takut istri. Bukan takut istri, berbagilah. Oh, iya berbagi. Ya lah. berbagilah betul Berbagi. loh. Kan berbagi. Tapi kalau kan banyak wanita ini, oke bang, ceraikan dulu Iya, itu kan baru kebanyakan kan seperti itu. pelakor. Pak Tanjung gimana Pak Tio? Bang, di Dia mana nggak tadi? mau jadi Hah? istri kedua, Mana dia petanjung? harus ceraikan yang tua dulu. Sama aja Dia- nih dia dok. apa? Pantai Tidak Melayu. komen. Nah itu baru yang penakut. Nah kalau menurut pendapat Pak Mariono bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, karena patokan saya adalah hukum agama dan perundang-undangan, maka ada 3. Yang pertama, kalau yang laki-laki itu mampu dan mendapat persetujuan dari pengadilan, ya walaupun istrinya tidak setuju, ada laki-laki yang mau, berarti sebenarnya dia bukan sebagai pelakor, tapi mengambil jatahnya yang ada pada suami orang. Tapi dengan catatan dia mampu, pengadilan setuju. Ya. Tapi kalau misalnya wanita itu menikah dengan suami orang, dapat pengadilan, rekomendasi pengadilan agama juga tidak, ya, dan suaminya pun tak begitu mampu, tapi tidak ada niat menceraikan istri sahnya, artinya sang wanita itu tidak meminta kepada laki-laki itu untuk menceraikan istri sahnya. Lalu apa cocoknya ini? Kalau disebut pelakor, menurut saya keliru. Mungkin lebih lebih tepatnya disebut pengekor lah kira-kira ya. Apa pengakor? Pengganggu istri orang aja. Atau apalah istilahnya, jelas antara pelakor dengan bukan lah, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau kita menikah dengan suami orang, ya, satu, si wanita itu meminta kepada laki-laki, bang, kalau kamu nikah dengan aku, bang, ceraikan dulu bini kau itu. Nah, itu jelas pelakor itu. Atau dia tidak meminta, ya, menceraikan istrinya, tetapi dia bekerja sama dengan laki-laki itu menikah tanpa rekomendasi pengadilan. Menurut saya itu bagian dari pelakor juga, tapi mungkin ya dosanya tak begitu besar lah ya, kecuali ada yang lain. Cuman kalau sudah nyuruh pula istrinya diceraikan, ya nikah pula tidak resmi, wah ini pelakor kuadrat ini, mungkin dari keraknya neraka nih saya kira ya. Oleh karena itu teman-temanku dimanapun Anda berada, pelakor itu ada, bukan tidak ada. Yang mengatakan pelakor tidak ada itu sebenarnya ya mungkin kagum juga lah dengan dia, atau minimal dia pun suka juga sebenarnya. Mudah-mudahan kita terjauhi dari orang-orang seperti itu. Demikian kawan-kawanku semua, mohon maaf mungkin ada yang pelakor mendengarkan informasi ini. Mudah-mudahan dosa saya diampuni Allah dan kita juga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.